Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Logos di kanal YouTube HGPP Limo. Firman Tuhan bagi kita hari ini, Senin tanggal 10 April tahun 2023, tertulis dalam kitab Ayub 19 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu Ayub adalah seorang laki-laki yang jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi segala kejahatan. Ayub mempunyai 12 orang anak, di antaranya 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ayub juga memiliki 7.000 ekor domba, 3.000 ekor onta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan mempunyai budak dalam jumlah cukup yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ketika iblis datang di hadapan Tuhan, Tuhan berkata kepada iblis, "Tidak ada seorang pun seperti Ayub di muka bumi ini, yang demikian tidak bercela, jujur, yang takut akan Tuhan, dan menjauhi segala kejahatan." Dalam pernyataan Tuhan ini, Tuhan tahu bahwa iblis telah menjelajahi semua tempat dan sering memata-matai Ayub. Iblis sudah sering mencobai dan menyerang Ayub dan berusaha mencari celah untuk menghancurkan Ayub, untuk membuktikan bahwa iman Ayub bisa berubah dan meninggalkan Tuhan. Iblis juga dengan cepat mencari peluang untuk menghancurkan Ayub, agar Ayub meninggalkan Tuhan, sehingga dia dapat merampasnya dari tangan Tuhan. Namun, Tuhan melihat kedalaman hati Ayub, kesungguhan hati Ayub, dan melihat bahwa dia tidak bercela dan jujur dan menjauhi segala kejahatan. Tuhan menggunakan sebuah pernyataan untuk mengatakan kepada iblis bahwa Ayub adalah seorang yang tidak bercela, yang jujur, yang takut akan Tuhan, dan menjauhi segala kejahatan. Ayub tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia selalu mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Setelah mendengar perjalanan Tuhan tentang Ayub, di dalam diri iblis muncul kemarahan yang sangat besar. Iblis semakin marah dan semakin tidak sabar untuk segera merebut nyawa Ayub. Karena iblis tidak pernah percaya bahwa seorang tetap akan tidak bercela dan jujur akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tuhan sangat mengenal sifat jahat daripada si iblis dan tahu benar bahwa iblis telah lama berencana untuk menghancurkan Ayub. Dengan kata lain, Tuhan dengan sengaja menekankan bahwa Ayub itu adalah orang yang tidak bercela, orang yang jujur, dan dia takut akan segala kejahatan. Dan dengan cara itu, iblis menyerang Ayub karena kebenciannya dan kemarahannya. Tuhan akan mempermalukan iblis melalui Ayub, manusia yang tak bercela dan jujur itu. Satu-satunya manusia yang mampu bertahan dari ujian dari Tuhan dan pencobaan iblis adalah Ayub. Setelah percakapan itu, iblis diberi izin untuk mencobai Ayub. Maka mulailah babak pertama
serangan iblis terhadap Ayub. Sasaran dari serangan itu adalah yang pertama, harta benda yang dimiliki oleh Ayub. Karena iblis telah membuat tuduhan terhadap Ayub. Tuhan mengizinkan iblis untuk mengambil semua yang dimiliki Ayub. Ada 12 anak, istri, 7.000 ekor domba, 3.000 ekor onta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budaknya habis ludes semua, dan sakit penyakit terhadap Ayub. Penderitaan ini tidak membuat iman Ayub menjadi kendor, tetapi justru imannya semakin bertumbuh. Dia percaya akan kuasa Tuhan di dalam kehidupannya. Penderitaan seringkali menjadikan kita untuk membuat putus asa. Dan ada orang yang beranggapan Tuhan tidak ada di dalam penderitaan. Benarkah Tuhan meninggalkan umat yang menderita? Benarkah Tuhan abai kepada umatnya? Ayub yang mengalami penderitaan yang sangat bertubi-tubi dalam hidupnya. Namun, dalam pergumulan itu, Ayub berkata, "Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Aku sendiri akan melihat. Tuhan melihat kepadaku, mataku sendiri menyaksikan, dan bukan orang lain. Hati sunaberiku merana karena rindu." Ayub tahu dan yakin bahwa Tuhan Allah tetap dalam hidupnya dan berharapan kepadanya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, tidak mudah memang menghadapi seperti apa yang dihadapi oleh Ayub. Tapi tidakkah kita mempercayakan hidup kita seutuhnya kepadanya? Hidup kita adalah berkat yang tak terkira dari Tuhan. Hidup ini bukan saja sudah diselamatkan, namun dipelihara oleh Tuhan senantiasa. Tidakkah kita percaya bahwa Tuhan selalu peduli akan hidup kita, kepada masalah yang kita hadapi, kepada pergumulan kita? Mari kita berkaca dari pengalaman Ayub di masa hidupnya. Meskipun mengalami penderitaan yang hebat, Ayub tetap bersabar dan bertekun di dalam Tuhan. Ia sangat menderita, padahal ia adalah seorang yang saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan mau menjauhi segala kejahatan. Yang menjadi renungan buat kita di pagi hari ini adalah, apakah kita telah memiliki hidup yang jauh lebih baik daripada Ayub? Apakah penderitaan atau masalah yang kita alami selama ini sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh Ayub? Sebenarnya penderitaan yang kita alami ini tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan penderitaan yang dialami oleh Ayub. Sebenarnya penderitaan yang kita alami ini tidak apa-apa dibandingkan dengan penderitaan yang Ayub alami. Tetapi seringkali kita mengeluh, menggerutu, bersungut-sungut, dan marah kepada Tuhan. Padahal dari segala sisi kita masih lebih beruntung bila dibandingkan dengan Ayub. Seharusnya kita bisa lebih bersabar dan lebih kuat karena kita masih memiliki keluarga atau rekan-rekan seiman yang senantiasa bisa mensupport kita. Sedangkan Ayub sudah kehilangan keluarganya. Istrinya sendiri pun mencemooh dan meninggalkan dia. Yang menjadi pertanyaan kepada kita semua, mengapa Ayub bisa takut? Mengapa Ayub bisa kuat menghadapi penderitaan yang sangat sulit itu?
Karena Ayub tahu bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Sang Penebus yang hidup. Semua yang terjadi dalam hidupnya adalah hanya seizin Tuhan. Seburuk apapun itu, jika Tuhan mengizinkan, Tuhan pasti sanggup memulihkan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu di pagi hari yang indah ini. Tuhan, Engkau telah menyapa kami sebelum memulai aktivitas kami di pagi hari yang indah ini. Tuhan, ajar-ajari kami Tuhan. Engkau tuntun kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik. Berkati pekerjaan kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah itu hanya kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami adalah manusia berdosa, tidak luput dan kesalahan kekurangan. Mohon ampun segala dosa dan kesalahan kami. Kami serahkan hidup kami ini hanya ke tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom.